Memasuki era revolusi 4.0, banyak orang menggunakan gadget untuk berbagai aktivitas. Gadget atau gawai yang dimaksud antara lain adalah telepon pintar, tablet, dan notebook. Setiap gadget tersebut memiliki fungsi utama masing-masing, misalnya telepon pintar untuk memudahkan komunikasi dengan menelepon dan mengirim pesan, tablet dan notebook untuk membuat surat-surat, mengedit, mendesain, dan lain-lain. Di samping manfaat, gadget ternyata juga membawa dampak yang berbahaya jika tidak dipergunakan secara bijak. Aneka kemudahan yang ditawarkan malah bisa membuat orang menjadi tergantung. Mereka seakan jika tidak melihat atau jauh dari gadget membuatnya menjadi tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti kecanduan yang tidak bisa lepas jika tidak menggunakannya. Tidak sedikit kasus anak yang kecanduan gadget, di mana mereka bermain game hingga tidak kenal waktu, lupa makan, lupa belajar, bahkan mereka melakukan tindakan kriminal karena kecanduan gadget. Namun ada juga anak yang karena gadget bisa membuat mereka lebih bersemangat belajar, mudah mendapatkan prestasi, dan lain-lain. Karena itu pertimbangkan sebelum memberikan gadget pada anak, lihat sisi manfaat dan kerugian yang bisa diakibatkan oleh gadget. Penonton yang budiman, kali ini kita akan mereview buku bagus yang berjudul Diet dan Detox Gadget by Azimah Subagio. Kenali gejala kecanduan gadget pada anak sejak dini sebelum terlambat. Coba perhatikan anak Anda dengan seksama, simak tanda-tanda berikut ini seperti: apakah anak Anda begitu asik hingga menghabiskan banyak waktu dengan gadget? Apakah mereka sering mempergunakan waktu dan tempat yang tidak lazim, seakan ia begitu enggan terpisah dari gadget yang ia miliki? Apakah anak Anda lebih suka berinteraksi melalui gadget daripada berbicara langsung dengan orang? Biasanya mereka akan merasa kesal jika diminta meletakkan gadget ketika sedang berbicara dengan Anda, bahkan ketika harus melakukan hal penting seperti makan. Apakah ia selalu meletakkan gadget di mana ia bisa melihatnya dengan jelas, seakan ia akan kehilangan informasi penting jika terlalu lama tidak mengecek gadgetnya? Apakah jika ia tidak melihat gadget, kepanikan akan terlihat jelas pada wajah dan tingkah lakunya yang merasa gelisah? Lalu ketika ia menemukannya, terpancar rasa nyaman dari wajahnya. Bagaimana? Apakah Anda menemukan hal tersebut dalam diri anak Anda? Jika demikian maka ia sudah terkena nomofobia, yakni rasa ketakutan beraktivitas sehari-hari tanpa gadget. Seperti diketahui, bahwa ada dua dampak negatif kecanduan gadget. Pertama, dampak fisik, ditandai dengan mulai terasa kurang nyaman pada bagian tubuh tertentu, seperti mata yang mudah lelah, kering, dan terjadi gangguan penglihatan. Kedua, dampak psikis. Seperti kurang pandai bersosialisasi, cenderung merasa kesepian yang bisa memicu depresi dan stres, dan kurang fokus serta mudah cepat emosi. Menurut NHS, Layanan Kesehatan Nasional di Inggris, perilaku mencandu ini bahkan membuat seseorang tidak memiliki kontrol terhadap aksinya dalam melakukan, mengkonsumsi, maupun menggunakan gadget hingga pada titik di mana hal tersebut dapat membahayakan diri mereka sendiri. Azimah Subagio. Tips untuk orang tua dan guru dalam mencegah serta mengatasi kecanduan gadget pada anak. Banyak cara yang bisa ditempuh. Pertama, jadikan orang tua dan guru sebagai role model. Dengan demikian anak-anak akan mengikuti perilaku bertanggung jawab dalam penggunaan gadget. Jangan mengangkat telepon saat sedang makan malam bersama. Guru juga tidak sibuk sendiri dengan gadget di kelas dengan alasan mencari materi sementara siswa dibiarkan belajar sendiri. Diskusi dengan anak kapan ia berhak mempergunakan gadget, sebagai tanda Anda menganggap hal ini penting bagi semua pihak. Buat komitmen dengan anak berikut sanksi yang diberikan jika ia melanggar. Coba buat daerah bebas gadget di rumah, di mana anak dan Anda akan berinteraksi tanpa ada gadget sama sekali. Di sekolah, guru bisa berperan dengan berbagai cara, seperti menerapkan aturan tentang penggunaan gadget, minta siswa menyimpan gadget dan hanya mengizinkan pemakaian saat istirahat. Jika ada yang melanggar bisa diberikan sanksi. Lakukan pengawasan pada situs yang tidak sesuai dengan anak. Sekolah bisa melakukan blokir pada situs tertentu. Berikan pengarahan mengenai situs yang lebih bermanfaat pada siswa. Dengan demikian anak akan mengikuti aturan yang dibuat karena sadar akan bahaya, bukan sekadar menurut semata karena takut tidak diberikan izin untuk mempergunakan gadget lagi. Diet gadget ternyata tidak semudah yang dikira, namun harus dilakukan demi kebaikan anak. Mulailah dengan menentukan waktu maksimal yang bisa diperoleh anak untuk menggunakan gadgetnya, sekaligus kapan waktu anak boleh mempergunakannya, misalnya, 2 jam tiap pagi dan 2 jam setiap sore pada hari libur. Pasang aplikasi pengontrol waktu di gadget sebagai pengingat. Singkirkan aplikasi yang membutuhkan waktu lama seperti game online, batasi aplikasi yang tidak sesuai dengan umur anak, pilih aplikasi yang dapat memberikan banyak manfaat seperti portal berita yang terpercaya. Jika anak memohon untuk membuka aplikasi baru,
Teliti terlebih dahulu sebelum Anda memberikan izin. Walau mudah diucapkan, prakteknya tidak seperti membalik telapak tangan. Anak akan merengek hingga melakukan berbagai cara agar bisa mempergunakan gadget sesuka mereka. Pastikan Anda bisa bersikap tegas dengan komitmen diet gadget ini. Anda harus kuat jika ingin yang terbaik bagi anak. Hargai usaha anak Anda melakukan diet gadget, misalnya membelikan makanan kesukaan, memberikan buku yang diinginkan. Apapun asal bukan permintaan tambahan waktu penggunaan gadget. Kesimpulan buku, gadget diciptakan untuk memudahkan banyak hal, namun bukan berarti Anda harus tergantung pada gadget. Jika anak sering mengecek gadget karena tidak ingin ada informasi yang hilang ketika mereka tidak melihat gadget, maka ia sudah berada dalam kondisi merasa FOMO, fear of missing out. Penggunaan gadget bisa berdampak negatif pada fisik dan psikis anak-anak. Untuk mengatasi permasalahan gadget pada anak, Anda bisa melakukan diet gadget, sedangkan pada tingkat kecanduan gadget, Anda bisa menerapkan langkah terakhir, yaitu detox gadget. Untuk menonton video kami yang lain silahkan klik di sini, dan support kami dengan cara subscribe, like dan komen. Terima kasih.